Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Swasta Muslimat Samalanga, Kabupaten Biren. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika. Selamat menyaksikan. Apa kabar pagi ini? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak, pada kesempatan ini saya bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di sekolah kita di SMA Swasta Muslimat Samalanga. Terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika. Tentu Bapak sendiri pernah mengalami dalam mengambil bagaimana kasus pada dilema etika tersebut. Jadi selama ini bagaimana Bapak sendiri mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah masuk dalam dilema etika atau kasus dalam rujukan moral? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi dalam hal penanganan kasus yang masuk dalam dilema etika itu, memang ini adalah sebuah hal yang terbaru yang diterapkan di dalam perkembangan pembelajaran Merdeka Belajar ya, belajar merdeka. Jadi kasus-kasus ini sebenarnya bukan kasus baru. Cara penanganan hari ini dikonsepkan dalam konsep yang baru, itu diistilahkan dengan sebuah konsep yang baru. Ya, memang kalau kita lihat misalnya tentang beberapa kasus yang lebih mudah, misalnya seperti yang viral pada hari ini dan yang penanganan serius pada hari ini, contohnya seperti kasus bully ataupun pembunuhan. Nah, jadi yang intinya identifikasi kasus ini sebenarnya adalah kita setiap ada kasus yang terjadi di sekolah kita, yaitu di SMA Swasta Muslimat Samalanga. Ini yang pertama, kita harus melakukan identifikasi dulu. Apa? Kita periksa dulu setiap kasus yang kita terima. Artinya apabila ada kasus, maka pasti ada laporan kepada kita tentang kasus apa. Contohnya kasus bully dan contoh yang sudah kita pahami. Jadi dalam penanganan kasus tersebut, maka kita harus cek dulu kebenaran kasus itu. Apakah benar terjadi ataupun itu sebuah hal yang rekayasa sebenarnya. Artinya cuma diadakan saja, ada hal yang di antar siswa itu sehingga seolah-olah ada kasus. Tapi yang intinya gini, sebenarnya kalau saya lihat setiap problem itu adalah ada masalah. Ada masalah, walaupun kadang-kadang itu direkayasa, tapi itu masalah. Nggak mungkin direkayasa sebuah masalah kalau tidak ada masalah. Maka saya lihat seperti itu. Makanya setiap informasi adanya permasalahan yang berkaitan dengan etika itu, maka saya yang pertama sekali adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi mengecek kembali secara langsung tentang kebenaran informasi tersebut. Maka saya biasanya kalau mengecek informasi itu, saya tidak saya tidak langsung turun ke lapangan. Yang intinya begini, karena kita ada tahapan ataupun ada sistem yang kita bentuk di dalam mengidentifikasi masalah. Artinya, karena kadang-kadang masalah itu kalau kita turun langsung, maka di saat identifikasi itu kadang kita nggak menemukan masalah tersebut. Tapi di sisi lain sebenarnya ada masalah itu. Makanya kita akan melakukan beberapa pendekatan. Jadi yang pertama adalah pendekatan langsung dari saya sendiri. Kemudian kita akan ada guru karena di SMA Swasta Muslimat ini kan semuanya ada anak didik ini di pesantren, dan mereka adalah boarding school di asrama. Maka mereka pasti ada guru bilik, ya, guru kamar. Jadi guru kamar ini juga akan membantu untuk mengidentifikasi masalah tersebut dengan cara pendekatan yang persuasif
ya, pendekatan keakraban, pendekatan merangkul, mengajak untuk diskusi secara santai. Ya, jadi tidak terkesan memaksakan untuk pengakuan sebuah masalah. Maka masalah yang terjadi di sekolah kita. Baik Pak, berarti yang tadi yang Ibu Bapak sebutkan, berarti yang pertama kita harus mengkaji ulang dari kasus-kasus Pak ya. Terus pendekatan melalui secara persuasif ya. Terus bagaimana Bapak menyikapi dari permasalahan tersebut atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan yang sama baik tersebut, yaitu antara kasus rujukan moral dengan dilema etika. Iya, itu sebenarnya kalau kita hadapi untuk mengambil keputusan daripada kasus-kasus tersebut, itu kita lebih kepada yang pertama adalah melakukan pendekatan persuasif ataupun disebut dengan istilah kita di sini adalah pendekatan ruhama ubainahu. Jadi pendekatan kasih sayang. Jadi peserta didik ini akan kita rangkul, ya, kita jadikan anak didik ini adalah seumpama anak kita sendiri dan kita wujudkan suasana belajar di tempat kita ini. Anak-anak didik ini merasakan bahwa guru-guru itu adalah orang tua bagi mereka. Artinya orang tua kedua selain daripada orang tua di rumah. Artinya orang tua pertama mereka adalah orang tua di rumah, maka orang tua kedua mereka adalah guru-guru yang selalu mendampingi mereka dalam pembelajaran. Maka dengan pola-pola pendekatan seperti ini, maka keputusan dalam penanganan setiap kasus itu biasanya akan kita dapatkan dari hati nurani mereka itu akan terjawab. Jadi dari situlah ketika kita menemukan apa masalah dasar, kadang-kadang dia ada nilai kekecewaan atas sesuatu sehingga dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada temannya. Maka dari situ kita menemukan bahwa kasusnya seperti ini. Maka pendekatan yang kita lakukan itu baru kita ajak untuk mereka, untuk kemudian kita memberi pemahaman kepada mereka, kepada peserta didik itu, supaya apa tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu bahwa itu tindakan yang tidak baik. Kita lebih kepada pendekatan moral, artinya sentuhan moral yang kita berikan kepada mereka itu supaya peserta didik ini berpikir, mengajak mereka itu untuk berpikir bagaimana sebenarnya adalah nilai-nilai yang baik yang harus dilakukan itu bagaimana, sehingga dia akan mengimplementasikan sendirinya. Baik Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menyikapi kasus dilema etika itu seperti apa, atau cara efektif dalam mengambil keputusan? Ya, dari kalau berbicara tentang penanganan kasus dilema etika selama yang saya lakukan ini, memang ada contohnya kasus yang berkaitan dengan seperti bullying. Kadang-kadang kasus ini orang tua juga menuntut, artinya meminta untuk penyelesaian kasus. Maka dalam hal ini yang telah kita lakukan, artinya kita panggil. Ya, pertama kita panggil kepada kedua anak tersebut yang terlibat di dalam kasus bully contohnya. Kemudian kita panggil kedua orang tua tersebut. Jadi di dalam penanganan kasus ini yang kita lakukan, yang pertama kita panggil orang yang korban, ya, kita diskusi dengan mereka, kita ajak diskusi yang persuasif, pendekatan kasih sayang dengan anak yang korban, sehingga dia akan mengungkapkan apa sebenarnya yang berlaku pada dia. Nah, kemudian kita setelah itu kita akan memanggil anak yang sebagai pelaku itu, kita diskusi dengan pendekatan kasih sayang ini, maka dia akan terungkap kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, kadang-kadang ini sebenarnya yang paling banyak terjadinya kasus bully ataupun perundungan ini, kadang-kadang yang paling banyak terjadi kasus ini adalah disebabkan diawali oleh bercanda secara biasa. Tapi kan itulah yang menyebabkan kadang-kadang mereka awalnya bercanda biasa-biasa saja, ya.
Kemudian itulah dari mereka sering-seringnya bercanda itu yang dapat menyebabkan kelebihan bercanda, sehingga akan ada rasa kecewa, ya. Kadang-kadang di dalam candaan-candaan tersebut yang mereka lakukan akan tumbuhnya rasa kecewa, maka dari rasa kecewa itu maka tumbuhnya rasa dendam. Maka itu yang kita sediakan bahwa kalian itu bercanda itu jangan berlebihan. Dan itu memang selalu kita harapkan dan kita kontrol juga. Artinya apa? Anak-anak bercanda-canda biasa itu biasa saja. Tapi kalau kita sudah melihat yang berlebihan itu langsung kita tegur dan kita bimbing. Itu contoh yang dalam penanganan kasus yang kita lakukan. Baik, berarti Bapak tadi cara efektifnya adalah kita panggil ke orang yang bersangkutan tadi Pak ya. Berarti kita temukan, kita panggil orang tuanya, lalu kita panggil si korban, baru kita dalami di kasus tersebut. Jadi untuk selanjutnya, berarti apa dari yang saya tangkap tadi pembicaraannya, bahwasanya Bapak menyikapi dalam dilema etika tadi. Pembicaraannya tadi tentang langkah-langkah tadi udah, cara efektif. Nah, untuk selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, jadi begini, kalau kita lihat untuk langkah yang efektif, memang dia ada struktur sistem yang harus kita lakukan itu adalah benar-benar terkontrol, yang paling penting. Arti terkontrol di sini bagaimana? Yang pertama, setiap kasus itu kita tidak boleh langsung menindak, tapi kita tetap berpegang pada identifikasi kasus dulu. Mengidentifikasi dulu apa kasusnya, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan apa penyebab itu terjadi. Itu sampai ke situ harus kita gali. Apa penyebabnya sampai terjadi itu. Nah, setelah identifikasi, maka tahap kedua akan kita lakukan evakuasi. Ya. Di evakuasi ini, bagaimana kita menangani kasus ini? Bagaimana kita menyelesaikan kasus ini? Yang paling penting di dalam penanganan kasus adalah bagaimana mengajak kepada pelaku, ya, ini dia tumbuh berpikir bahwa itu adalah sebuah kesalahan, yang sadar bagi diri dia. Artinya apa? Di dalam penyelesaian kasus, kita panggil si pelaku kasus ini, kita mengajak diskusi dengan si pelaku ini, ya. Akhirnya dia sadar, ya. Ini yang perlu bimbingan yang paling konsisten yang harus kita lakukan, sehingga membuat si pelaku ini sadar terhadap perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah dievaluasi secara menyeluruh, baik pada si pelaku ataupun lingkungan sekeliling dia, artinya lingkungan belajar. Nah, sehingga dari penanganan kasus ini, cara melakukan evaluasi adalah evaluasi bagaimana sehingga kasus ini tidak terulang kembali. Apa yang harus dievaluasikan. Contoh, misalnya tempat ruang belajar, maka posisi belajar itu harus kita ciptakan suasana yang nyaman, aman. Artinya apa? Tidak ada kesenjangan di dalam penggunaan fasilitas belajar. Ya, jadi tidak ada kesenjangan dalam penggunaan fasilitas belajar. Jangan nanti si ini kita berikan fasilitas yang lebih bagus, si yang satu lagi kita memberikan fasilitas yang tidak baik. Maka itu harus kita evaluasi. Maka mana fasilitas-fasilitas yang sudah nggak bisa dipakai lagi, contohnya, ya misalnya alat lab. Jadi alat lab itu harus tetap utuh dan masih bagus untuk digunakan. Apabila ada yang rusak, maka harus segera diperbaiki. Juga begitu misalnya di dalam ruang. Di dalam ruang itu kadang-kadang panas, tapi bagaimana kita memberi fasilitas, misalnya adanya kipas angin ataupun kita pakai ruang ber-AC seperti itu. Nah, di dalam fasilitas-fasilitas itu maka harus sama, jangan ada kesenjangan di antara satu siswa dengan siswa lain. Maka ini adalah hal yang paling penting. Kemudian baru kita melakukan tahap yang keempat adalah pengembangannya. Jadi pengembangan belajar, yang pengembangan lanjutan yang kita lakukan ini
Artinya apa? Kekurangan-kekurangan dari hasil evaluasi ini apa yang harus kita adakan, kita kembangkan fasilitas-fasilitas yang ada itu sehingga lebih berkompeten dan lebih bagus ke depan. Itu yang paling penting. Tapi saya melakukan dengan bentuk semi terjadwal. Artinya kita harus fokus melihat psikologi anak tersebut. Jadi biar dia nyaman, santai, fresh, ya, baru kita mengidentifikasi kasus. Karena kalau dia dalam keadaan masih berkecamuk, marah, emosi dan macam-macam, itu kita tidak akan menemukan apa masalahnya. Maka waktu yang harus kita lakukan itu kita harus lihat. Kadang-kadang waktu sore lagi santai, ataupun kita jam siang, ataupun bisa kadang-kadang bisa malam, itu yang dilakukan oleh guru kamar dengan pendekatan misalnya dengan bujukan sambil bercerita santai menjelang tidur begitu. Seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Oke, nah di dalam sistem bekerja, karena sekolah kita adalah sekolah swasta dan bernaung di bawah yayasan, maka dalam hal yang membantu dalam pengambilan keputusan itu pasti. Artinya apa? Kepala sekolah ini dia tunduk di bawah ketua yayasan. Kemudian di dalam sistem struktur yayasan itu ada dewan penasehat. Nah, apapun kebijakan ataupun kasus yang terjadi di sekolah, kami selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan ketua yayasan dan dengan penasehat yayasan ataupun disebut dengan dewan syura. Ya, kami disitulah merembuk. Kami disitulah menginput semua informasi-informasi. Jadi setiap ada kasus dari pihak sekolah, saya menginput informasi dari pihak sekolah. Kemudian dari pihak asrama, orang-orang dari yayasan juga akan menginput informasi dari orang yang menjaga asrama ataupun dari guru kamar. Nah, ketika itu semua sudah terinput informasi, maka kami akan duduk musyawarah, kemudian melihat bagaimana apa sebenarnya kasus tersebut. Maka berbicara apakah ada seseorang yang membantu? Ya, memang ada. Kenapa ada? Karena ya memang kita struktur sekolah swasta kita itu adalah di bawah naungan yayasan dan di bawah perlindungan yayasan. Maka alhamdulillah kalau kita lihat dalam hal ini, kalau konsep seperti ini, ya sangat memudahkan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu bukan keputusan kita sendiri, tapi keputusan hasil musyawarah bersama dengan yayasan, pihak penasehat yayasan, komite sekolah dan juga kepala sekolah, pihak sekolah sendiri, baik guru ya dan seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Oke, nah di dalam sistem bekerja, karena sekolah kita adalah sekolah swasta dan bernaung di bawah yayasan, maka dalam hal yang membantu dalam pengambilan keputusan itu pasti. Artinya apa? Kepala sekolah ini dia tunduk di bawah ketua yayasan. Kemudian di dalam sistem struktur yayasan itu ada dewan penasehat. Nah, apapun kebijakan ataupun kasus yang terjadi di sekolah, kami selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan ketua yayasan dan dengan penasehat yayasan ataupun disebut dengan dewan syura. Ya, kami disitulah merembuk. Kami disitulah menginput semua informasi-informasi. Jadi setiap ada kasus dari pihak sekolah, saya menginput informasi dari pihak sekolah. Kemudian dari pihak asrama, orang-orang dari yayasan juga akan menginput informasi dari orang yang menjaga asrama ataupun dari guru kamar. Nah, ketika itu semua sudah terinput informasi, maka kami akan duduk musyawarah, kemudian melihat bagaimana apa sebenarnya kasus tersebut. Maka berbicara apakah ada seseorang yang membantu? Ya, memang ada. Kenapa ada? Karena ya memang kita struktur sekolah swasta kita itu adalah di bawah naungan yayasan dan di bawah perlindungan yayasan. Maka alhamdulillah kalau kita lihat dalam hal ini, kalau konsep seperti ini, ya sangat memudahkan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu bukan keputusan kita sendiri, tapi keputusan hasil musyawarah bersama dengan yayasan, pihak penasehat yayasan,
komite sekolah dan juga kepala sekolah, pihak sekolah sendiri, baik guru ya dan Berarti yang membantu dan mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan berarti salah satunya yaitu dari pihak yayasan, Pak? ya, keterlibatan yayasan. Memang itu selalu kita kompromi dan bekerja sama. Itu yang paling penting. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, jadi pembelajaran apa yang Bapak petik sendiri dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, oke. Jadi pembelajaran yang saya temukan dalam penanganan kasus ini, yang pertama sekali adalah ketika ada kasus, kita jangan panik, ya. Yang kedua, kita jangan emosi, kemudian jangan tergesa-gesa dalam menyelesaikannya. Nah, tetapi bagaimana setiap ada kasus, ya, kita kita pelajari dulu. Ya. Kemudian kita memang orang yang menginformasikan tentang kasus tersebut, ya biasalah orang yang kalau si korban yang pihak korban yang menyampaikannya, mungkin mereka lagi dalam keadaan emosi, ya itu sikap kita itu adalah bagaimana yang terpenting adalah pada sikap kita bisa mengayomi. Orang yang korban itu kita akan merangkul, mengayomi dan melayani dengan baik sehingga dia tidak terkesan bahwa kasus itu kita abaikan. Kemudian begitu juga kalau misalnya si korban tersebut dari pihak pelaku juga akan melaporkan, misalnya ini ada orang lain yang melakukan yang melapor ini, juga kita lebih kepada santai, ya, artinya apa, semua informasi itu kita terima dulu. Nah, dan kita tidak mengambil keputusan ataupun tidak menjawab penanganan kasus tersebut di saat disampaikan tersebut, di saat disampaikannya. Artinya kenapa? Kita tetap menerima, tapi kita tidak perlu menyelesaikan di saat diterima itu. Artinya apa? Disinilah perlunya komunikasi yang efektif yang kita lakukan sehingga pihak korban ini dia tidak tersinggung. Kenapa? Biasanya kalau kita setiap kasus yang dilaporkan oleh si korban, kalau kita tidak langsung merespon, itu kadang-kadang bisa tersinggung si korban ini. Nah, ini cara kita yang kita lakukan supaya tidak tersinggung, maka kita melakukan pendekatan komunikasi yang lebih efektif seperti bentuk menampung semua aspirasi tersebut, dan bahkan dalam penyampaian tersebut kita menggali lagi, menanyakan lagi apa sebenarnya yang terjadi. Bahkan kadang-kadang di dalam penyampaian tersebut, kalau pribadi saya itu dalam komunikasi itu saya seolah-olah berada pada pihak yang korban. Ya, berada pada pihak yang korban. Di saat saya menampung aspirasi pelaporan pada orang yang korban, maka saya memposisikan saya itu adalah berada pada pihak yang korban. Kenapa saya lakukan sikap seperti itu? Karena supaya saya menemukan semua apa yang perlu disampaikan oleh si korban. Nah, artinya apa? Inilah salah satunya cara untuk menyikapinya. Kemudian baru kita jelaskan, oke, nggak apa-apa, contohnya ini kasus ini kami selesaikan segera. Kita harus bilang begitu, dan kami akan merenung kembali, memanggil semua pihak yayasan untuk mengambil keputusan. Itu harus kita jelaskan pada pihak korban itu, sehingga dia sendiri yang korban itu dia ada pesan yang dia tangkap daripada yang kita sampaikan, bahwa kasus itu adalah ada tindak lanjut. Itu adalah harapan yang paling besar oleh siapapun yang menjadi korban. Orang yang terjadi korban itu pasti mengharapkan setiap kasus ada lanjutan penanganan kasus. Maka kita dalam penanganan kasus tersebut, untuk pada tahap awal itu komunikasi yang kita lakukan dengan pihak korban itu bagaimana meyakinkan si korban itu bahwa kita melakukan tindak lanjut daripada penanganan kasus tersebut. Nah, maka dari situ baru kita akan menenangkan si pihak korban ini, ya, supaya dia lebih emosinya sudah normal, ya, maka dia menerima keputusan apa yang kita lakukan itu.
Artinya dia pun harapan dia memang kan begitu ada kasus, begitu dia lapor, harapan orang tua ataupun orang yang korban ini pasti maunya kasus itu langsung segera ditindak. Itu semua orang berharap seperti itu. Tetapi kita yang menangani kasus nggak bisa begitu ada kasus langsung kita tindak. Kita harus cek dulu, harus periksa dulu apa masalahnya. Nah, makanya itulah pentingnya komunikasi, pendekatan komunikasi yang bagaimana yang harus kita lakukan supaya pertama adalah meredakan ataupun menormalkan emosi si korban ini yang paling penting, dan sehingga dia mau menerima tindakan lanjutan yang langkah-langkah penanganan kasus yang kita lakukan secara terstruktur dan prosedur. Itu boleh betul. Ya, Pak, luar biasa Pak dalam pengambilan keputusan Bapak, itu ada jangan panik, jangan emosi ya ketika kita mengalami suatu permasalahan. Jadi pelajari kasusnya serta mencari informasi yang jelas Pak ya, serta dan menggali apa yang terjadi dari permasalahan tersebut dan dilangsungkan dengan pendekatan komunikasi Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini yang telah menyampaikan tentang dilema etika pengambilan keputusan. Yang mungkin insya Allah nanti akan saya pelajari untuk selanjutnya dari pengambilan keputusan yang Bapak Adi tadi ya. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Swasta Muslimat Samalangan dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya untuk tugas hari ini Pak untuk mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan, yaitu tentang dilema etika. Nah, Bapak selaku dari kepala sekolah SMP Mubarak, jadi di sini kan Bapak ada yang nama istilahnya kasus dalam pengambilan keputusan Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, jadi gini, kalau berbicara dengan dilema etika itu memang sulit untuk kita jelaskan dan untuk kita beri sebuah keputusan. Namun memang harus diberikan satu keputusan. Contohnya ketika ada tentang masalah anak-anak, bully anak, itu tidak sulit untuk kita mengambil keputusan. Ketika kita ambil keputusan begini, takut terkena si B yang masalah atau kena si C yang masalah. Nah, otomatis kita harus membuat kebijakan atau keputusan yang membuat merata merasakan imbas. Nah, begitu juga dengan guru-guru. Ada guru A bermasalah, guru B bermasalah. Padahal tidak ada masalah, cuman mereka juga dilema dengan kawan-kawan mereka. Bagaimana mereka mengambil keputusan dengan kawan-kawannya. Jadi carilah solusi pada sekolah. Tidak sekolah memberikan solusi yang imbasnya merata, tidak imbasnya untuk pribadi. Nah, begitulah kira-kira. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, seperti kepentingan dalam dalam kasus kebajikan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi begini, kasusnya begini. Ada dua kasus, contohnya guru minta izin, saya mau ke pengajian, saya mau istilahnya hal yang memang urgent. Artinya saya mau pergi berangkat ke sana, tapi untuk menghormati suami. Itu kan hal yang memang dituntut untuk seorang istri. Nah, tapi di sekolah ini juga dia dituntut untuk adil. Nah, itu dua-duanya bagaimana kita ngambil keputusan. Kita kembali kepada profesional kerja itu bagaimana, etos kerja kita bagaimana. Kalau profesional kerja kita memang harus lihat SOP kerja kita bagaimana. SOP kerja kita yang pertama, kita kerja tepat waktu. Dalam pekerjaan ada tahap-tahapannya bagaimana, paling begitu. Paling nanti ada, kalau mengambil kebijakan memang dua-duanya kadang baik, tetapi ada yang lebih baik daripada yang baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil kebijakan itu? Ya, langkah-langkahnya Pak.
kita periksa dulu. Yang pertama kita jadwalkan. Kadang-kadang kita ambil kebijakan si yang menerima atau guru siswa tidak sesuai dengan kondisinya, kita atur jadwal dengan kondisi dia sudah baik mendengarnya, sudah mudah cara mendengarnya. Jadi tidak buru-buru dalam mengambil kebijakan dan juga tidak buru-buru untuk membuat keputusan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jalan yang efektif Bapak maksudnya? Jalan yang efektif untuk mengambil itu ya mendekat diskusi dengan pihak yang bukan bermasalah, yang pihak ingin mencari solusi. Ya. Artinya kita dekati mereka, kita tanya bagaimana, kita memberi pemahaman. Setelah kita memberi pemahaman, dia bisa mengambil sendiri mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Kalau kita memberi keputusan secara real harus begini, mungkin pemikiran seorang pemimpin di dalam sebuah lembaga juga keinginannya besar, tetapi mungkin tidak bisa dikerjakan oleh bawahannya. Kita beri keinginan, misalkan contoh, saya maunya bersih, cara terserah. Nah itu kembali kepada itu gitulah.